Halo semua, udah live ya. Kita hari ini bahas tentang hmm, saham pemula. Baru-baru ini loh saya juga jadi saham pemula, investasi saham pemula ya. Halo semua yang baru mau nyoba nih, ini saatnya tepat. Tunggu ini narasumbernya. Narasumbernya sudah datang. Oke, sudah saya. Udah di iniin. Oke, tunggu sebentar ya. Anjing nggak kelihatan mata mukanya ya. Oke. Suara saya jelas semua ya. Halo. Ada Pak Joko. Halo Pak Joko. Eh, Wah, ada Mas Anton halo. juga. Halo. Nunggu bentar ya nih. Ini sambungannya yang jelek apa gimana ya? Apa sambungan saya yang jelek? Suara saya dengar nggak sih? Halo, Dokter Tere. Ini mau ngepin Halo. juga bingung. Halo semua. Semoga dengar ya. Halo. Oh jelas ya. Makasih Mas Anton. Mau tak pin komen. Oke. Tapi nggak kelihatan mukanya si narasumber. Kalau saya ngomongin saham bubrah semua. Karena sahamnya ini jadinya ini. Seri emak-emak. Malam. Sih. Ih, dok, Dok San, saya kayak ini loh. Saya kelihatan Dokter Sannya nggak muncul gambar. Coba ulang ya. Kita ulang ini ya. Apa ya? Suara saya jelas padahal ya. Tapi saya nggak bisa ngeliat Dokter San. Karena sumbernya nggak kelihatan percuma. Nggak jadi kita. Bentar. Padahal nih sinyal saya bagus banget sih. Bentar ya. Apa mau diulang lagi ya? Ini harusnya udah masuk nih. Kenapa nggak mau masuk ya? Hmm, Coba kita remove dulu ya. Oke. Hai Geva. Sekarang udah kelihatan. Halo dok, jelas nggak? Tadi tadi Jelas gambarnya nggak ya. kelihatan, muter-muter. Oke, Tadi aku juga nggak siap. kelihatan, makanya kenapa ini? Oh, pantesan. Ya oke. Nggak tahu nih. Ini udah dibanding nanti kalau saya ngomong kan jadinya saham ala emak-emak kan? Nah jadinya nggak Oh, usah. gitu. Oke, yang mau nanya-nanya, yang mau pemula, jujur bener. Saya ini cerita dulu ya, terusan ya. Saya itu baru Oke, mulai investasi itu saham ini baru 2 bulanan ini kayaknya ya. Setelah kenal dua Dokter bulan ya. San dan Mas Oke. Di. Nah, Ya 2 bulan ini. Tapi soalnya Dokter San hmm. nggak jelas ya. Oke. Nggak jelas. Udah jelas. Udah jelas ya. Ya. Udah oke, udah jelas, udah jelas. Nah, Oke. maksudnya itu eh kita tuh kadang-kadang sebagai dokter tuh nyari uang tuh mungkin bisa ya. Nggak semua dokter juga deh, pokoknya semua juga bisa. Cuma bagaimana kita mengelola uang itu kan? Nah, ya nggak dok? Betul, betul. Nah, sekarang dokter kenalan dulu biar tahu ini ternyata udah kenal semua. Oke. Ya. Sebentar ya, WiFi ini wireless saya agak ini error. Bentar, saya pasang dulu. Nah,
Oke, nggak apa-apa, santai. Ini karena udah malam-malam, kita juga pakai filter, nggak pakai lipstick, males. Oke, 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 selamat oke, malam. oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Dr. Sanjaya Sofyan. Ya, saya dokter asli. Nah, sama-sama kayak Dokter Teres ya, dokter juga. Terus kebetulan saya juga mengambil sertifikasi lain di bidang perencanaan keuangan ya. Kita sebutnya CFP atau Certified Financial Planner. Di sana salah satu bidangnya adalah kita belajar mengenai perencanaan investasi ya, dan yang lainnya juga. Dan selain itu saya juga ngambil sertifikasi bagian perencanaan transfer harta waris atau disebutnya AEPP, Associate Estate Planning Practitioner. Nah, itu. Ya itu Luar sekedar biasa ya. perkenalan singkat ya. Nah, terus Nggak saya cuma mengenal ngobatin dunia pasien, saham. berarti ya, ngobatin keuangannya juga. Oh iya, jelas, jelas. Karena kalau misalnya Ya, pasiennya nggak jadi punya duit juga nanti dokternya sengsara, nggak dibayar. benar, ngaruh banget itu kalau misalnya sakit-sakit di keuangan itu ngaruhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung Betul, kepala, ujung betul. kepala. Benar, ujung kaki ujung kepala kan semuanya. Betul. Benar. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan. Wah, terima Oke. kasih Mas Santa. Coba mau nanya Nah, tentang mungkin gimana sih awal oh, mula kita mau mulai ini, gimana sih kita mau mulai? Kadang-kadang tuh beneran loh. Saya dulu tuh mikirnya saham itu sesuatu yang rumit. Sesuatu yang aduh harus kita pantengin nggak nih, harus kita liatin nih aplikasinya terus menerus apa gimana. Ternyata gimana sih tuh Dok sebenarnya Dok? Coba deh Dok, cerita Dok. Oke. Ya cerita awal mulanya sebelum itu saya kenal dunia saham tuh sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2010, 2011 ya. Saya agak lupa ya. Waktu itu launching saham perdana sebuah bank lah. Ya, saya nggak usah sebut mereknya, tapi agak lucu pengalaman saya. Saya dulu mengenal saham itu tidak ada yang mengajari, hanya penasaran. Penasaran, saya punya uang lebih, ya rencana untuk jangka panjang, mau taruh di mana ya? Kalau tabungan kecil, deposito kayaknya kecil, tuh ada tertarik melihat surat kabar, ada perusahaan yang mau go public katanya, disebutnya IPO, Initial Public Offering sebenarnya. Oke, terus apa yang saya lakukan? Saya datang ke bank tersebut, nanya-nanya kalau saya mau ikutan ini gimana caranya. Terus ya, entah kenapa bank itu langsung memberikan jalan, ibaratnya langsung dari sana gitu. Dan akhirnya setelah saya kesini-sini, saya tahu bahwa prosedur itu salah. Nggak tepat sebetulnya, nggak benar gitu. Gitu. Nah, oke, tadi pertanyaan Dr. Teres bagus sekali ya, tentang bagaimana kita memulai. Ini pertanyaan yang banyak orang akan tanyakan. Gimana sih saya memulai untuk investasi khususnya saham? Oke, kalau sebelum memulai saya akan berbicara tentang titik nolnya dulu. Kalau investasi titik satu, titik nol adalah, ya teman-teman yuk, mulai sekarang kita lihat apakah kita sudah layak untuk mulai berinvestasi atau belum. Itu dahulu. Jadi jangan langsung bertanya, saya mau investasi, bagaimana caranya gitu. Nah, terus selanjutnya, saya mau investasi saham, bagaimana caranya? Itu pertanyaan itu enggak salah, itu benar. Tapi sebelum bertanya itu, ada baiknya kita menilai apakah kita sudah layak berinvestasi atau belum. Kayak gitu, seperti perusahaan lah, ibaratnya kita layak nggak, kita sehat nggak perusahaan kita. Nah, kita ngecek dulu ya keadaan kita ya. Benar, kadang kita kalau udah oke, baru bisa kita mungkin misalnya semuanya terhandle dengan baik, keuangan walaupun misalnya ada utang tapi bisa dilihat medical check up keuangan, bukan medical check up, keuangan check up-nya tuh masih bagus itu ya Dok ya. Wah udah pindah sekali Dokter Teres. Oke. Kan yang ngajarin siapa dulu? Wah, siapa dulu? Oke, ya di sini sekaligus saya ingin mengajak teman-teman yang hadir atau yang menonton untuk yuk kita tingkatkan literasi keuangan. Literasi itu ibaratnya pengetahuan tentang dunia keuangan. Apapun pekerjaan atau profesi teman-teman, mungkin saya di sini ada teman sejawat dokter juga, ada mungkin karyawan atau ada pun juga ibaratnya pengusaha atau apapun. Yuk kita tingkatkan literasi keuangan, kita paham. Ya, kalau misalnya kita paham, tidak ada investasi yang beresiko tinggi sekali, nggak ada. Ya, beresiko apabila kita tidak paham.
atau tidak punya literasi keuangan yang cukup. Nah, saya lanjut dulu. Jadi, maksudnya apa tadi yang kita layak berinvestasi atau tidak? Ya, kita betul, kata Dr. Teres, kita lakukan financial check up. Ya, kita cek dulu kondisi keuangan kita. Apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak? Ya, terus kalau keuangan sehat, ya itu gini, intinya uang yang kita pemasukan kita sama pengeluaran kita gimana gitu. Seimbang, ibaratnya nol gitu, atau minus. Nah, kalau nol atau minus, berarti itu something wrong. Berarti belum layak untuk berinvestasi. Kita harus benerin dulu. Tapi kalau misalnya keuangan kita surplus, ya ada sisa, ya setelah income dipotong biaya hidup segala macam ada sisa. Nah, barulah kita berpikir what next, langkah selanjutnya. Ya, jangan lupa di sini pesan saya lakukan pos-pos keuangan dari income kita dipos-poskan. Pertama, kita harus siapkan untuk bekal di akhirat nanti. Maksudnya apa? Ya, kita sisihkan uang kita untuk dana sosial keagamaan, ya sekitar 10% ya. Ya, kalau misalnya Muslim 7,5% untuk zakat, untuk yang Kristiani ya 10% untuk perpuluhan. Itu dulu income kita. Terus selanjutnya yang paling penting kedua adalah dana darurat. Apalagi kondisi yang seperti sekarang ya, Dokter Teres ya, pandemi COVID sangat terasa. Akhirnya orang baru kepikir, wah tentu ya saya punya dana backup, dana cadangan, yaitu adalah dana darurat sebetulnya. Ketika bukan ya banyak orang-orang di luar sana akan terpengaruh income-nya, bahkan beberapa dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana? Sedangkan ini kan kondisi yang bukan yang biasa-biasa, tapi kondisi yang luar biasa. Kita kehilangan pekerjaan, terus cari kerja juga belum tentu gampang. Ya, karena banyak perusahaan juga ibaratnya tidak membuka lowongan, karena mereka justru mem-PHK. Nah, itulah pentingnya punya dana darurat. Ya, sebesar berapa? Sebesar 3-12 kali tergantung berapa besar tanggungannya, berapa jumlah tanggungannya dalam keluarga. Itu dahulu. Itu yang harus dipikirkan sebelum kita bertanya tentang investasi. Nah, kalau belum ada, ya harus diadakan. Oke, setelah itu jangan lupa hutang. Ya, kalau misalnya punya hutang, dilunasi dulu. Ya, jangan sampai uang yang ada untuk investasi dulu, utang nanti aja gitu. Atau ibaratnya utang nanti bayar dari hasil investasi, itu salah. Ya, kenapa? Hasil investasi belum tentu bisa cepat. Nah, gitu. Sedangkan utang kan udah pasti jatuh tempo, kan gitu. Jadi itu dulu, ya. Jadi dana sosial keagamaan, dana darurat, dan hutang. Itu yang kita sebutnya amankan keuangan atau keamanan keuangan. Nah, setelah keamanan keuangan, ya baru kita berpikir hal yang lain. Yaitu apa? Ibaratnya kebutuhan kita apa? Termasuk di dalamnya adalah investasi atau tabungan. Begitu itu memulai awalnya. Oke. Dokter Tess ada yang mau nanya atau saya lanjut? Ya dok ya. Kadang-kadang tuh udah mikir mau investasi buat bayar hutang. Bener tuh kadang-kadang kan yang kayak gitu. Gimana sih kita biar utang kita cepat kebayar? Berarti kan kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Gitu. Misalnya ada yang seperti itu kan ya dok ya? Betul. Tidak sedikit tapi ternyata itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jangan. Karena resikonya tinggi ya. Yes, ada resikonya. Kalau misalnya hasil investasi belum capai ya, nggak bisa bayar hutang. Gitu. Ada yang kalau mau nanya boleh ya, silakan. Ini pada WFB semua, teman-teman semua nih, dokter-dokter semua banyak kan ini loh. Oh ya, ini teman-teman sahabat kayak Kyoba kita ikut ngerumpi ini. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mereka kepo. Padahal udah pinter-pinter itu. Apa? Terus setelah misalnya ternyata kita tuh ada, tapi kan untuk memulai itu kadang bingung tuh dok. Kadang-kadang justru kalau saya lihat pribadi juga saya sendiri, kalau misalnya dulu saya nggak tahu literasi keuangan, orang bank nawarin apa, iya aja. Padahal ternyata itu tidak menguntungkan. Ternyata itu mungkin ya tidak terlalu signifikan menguntungkan, misalnya seperti itu. Atau juga kadang-kadang terjebak sama investasi bodong itu loh dok. Ya nggak sih? Nah, ya, betul. Benar kan? Nah, kita baru masuk ke topik investasi ya. Setelah itu semuanya aman, bagus, kita masuk investasi. Nah, pertama yang teman-teman harus ketahui, prinsip investasi adalah pertama, high risk, high return, low risk, low return. Artinya apa? Kalau misalnya mau hasilnya tinggi, biasanya resikonya lebih tinggi.
Kalau misalnya mau resikonya rendah, hasilnya juga rendah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan hasil tinggi tanpa resiko, itu boleh bilang sudah warning, lampu merah. Itu ini bohong. Ya, karena apa? Menyalahi aturan kaidah investasi. Nah, itu. Jadi harus jangan langsung senang. Justru harus hati-hati, deg-degan. Ini nggak benar ini. Masa hasil tinggi tapi nggak ada resiko atau minimal resiko? Ya, itu pertama, prinsip investasi pertama. Prinsip investasi kedua yang paling penting adalah hasil investasi tidak bisa dijanjikan atau dipastikan besarnya berapa. Ya, misalnya gini, kita investasi di suatu tempat, ya, misalnya saham ya, terus kita bilang bulan depan dapat return 3% atau 5% sebulan. Itu tidak bisa. Karena investasi itu tidak bisa dijanjikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Contohnya apa, Dep? Kata orang, loh, deposito kan bisa dipastikan. Siapa bilang? Kalau bulan ini, misalnya bulan Januari kemarin bisa 6% setahun. Terus sekarang bisa tiba-tiba 3% setahun. Lah, berarti kan bisa dipastikan. Bisa naik turun, kan gitu. Tapi low risk, low deposit kan. Gitu kan. Betul. Ya, itu kan salah satu instrumen investasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang nawarin, yuk investasi di tempat apa, atau melalui apalah, misalnya instrumen perkebunan atau apapun, bilang hasilnya pasti dijamin, misalnya 5% sebulan. Misalnya. Wah, itu hati-hati. Sebaiknya dihindari, kemungkinan besar bisa bodong. Ya, walaupun ada kesaksian, oh ini udah kok lancar setahun. Iya, kita nggak tahu kapan kita kena sialnya. Karena investasi bodong itu biasanya nggak cuma di awal aja terus kumpulkan dana habis itu kabur, nggak. Dia sengaja ngulur waktu. Mungkin setahun atau 2 tahun habis dia kabur. Nah, gitu. Jadi kita harus hati-hati, harus ya pokoknya ingat aja kaidah investasi aja. Ketika ada orang nawarin tentang invest, langsung 2 hal ini aja yang paling harus diingat. Ya. Benar. Gitu. Ya, boleh. Jangan mudah tertipu, saudara-saudara. Iya, betul. Janji-janji manis itu yang harus dihindari. Namanya investasi tidak ada janji. Apalagi yang manis. Nah, gitu. Iya. Curiga nih saya. Sudah sering janji-janji manis, Dok. Oh gitu? Oh, enggak. Saya nggak berani janji. Oh. Balik lagi katanya. Nih, Dok, kalau misalnya nih, oke lah, saya mau coba nih investasi saham. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dokter kan ke bank langsung, ternyata tuh kan salah. Nah, apa sih yang apa dengan pakai aplikasi atau bagaimana Dok? Diurutin dari awal gitu. Urutin dari awal. Oke, kita langsung spesifik ke investasi saham ya. Jadi, setelah saya pelajari yang paling benar adalah sama gini. Kita kalau mau investasi saham kan harusnya ke bursa efek ya. Jadi sebutnya pasar modal, Bursa Efek Indonesia BEI. Nah, tapi kita tidak bisa langsung ke bursa efek untuk ibaratnya saya mau beli saham misalnya, saham Unilever misalnya, atau saham Bank BCA misalnya. Saya mau beli langsung ke bank bursa efek itu, nggak bisa. Jadi harus melalui perantara. Perantara ini sebutnya perantara efek, atau disebutnya broker, atau lebih tepatnya perusahaannya disebut perusahaan sekuritas. Nah, itu. Jadi, ada apapun, teman-teman datangnya ke perusahaan sekuritas, bukan yang lain. Kalau mau investasi sekuritas. saham. Tuh, benar. Betul. Nah, kayak kita beli cabai ya, datang ke itunya, beli ya, Dok ya. Tradisional gitu ya. Jadi, waktu itu saya juga bingung. Datang ke bank dilayanin, bukannya disuruh ke sekuritas, bukan. Tapi datang ke bank langsung dilayanin, mau berapa, segala macam. Saya mah karena nggak tahu, iya aja gitu. Tapi untungnya tidak tertipu gitu. Maksudnya untungnya saham tuh ibaratnya tetap ada lah kasarnya. Gitu. Oke, siap, Dok. Terus setelah ini, setelah kita ke perusahaan sekuritas, itu kan banyak banget kan ya, Dok ya? Banyak nggak sih, Dok? Banyak kan kayaknya, setahu saya ya? Perusahaan sekuritas, kalau saya di Indonesia itu ada sekitar 43 perusahaan sekuritas. Ada 43 nama, dan kantornya total di Indonesia sekitar 500-an cabangnya. Dari 43 punya banyak cabangnya. Nah, bagaimana cara pemilihan sekuritas? Itu dulu ya, pertama ya. Jadi, pertama mau investasi ke sekuritas. Terus pasti pertanyaan berikutnya adalah, kan banyak nih sekuritas yang mana yang harus saya pilih? Ya, kalau saya
prinsipnya agak sedikit konvensional, walaupun sekarang serba online bisa, tapi saya punya prinsip kita harus cari sekuritas yang ada di tempat di sekitar kita, di kota kita. Kenapa maksudnya? Oh. Memang transaksi serba online sekarang, tapi apabila ada sesuatu hal yang dimana kita butuh ketemu langsung, misalnya minta tolong diajarin, karena mereka tuh pun banyak orang yang ahli ya, kita punya fasilitas bisa minta tolong ajarin kalau nggak ngerti gitu. Karena apa? Ada sesuatu yang kita nggak bisa lewat online full, karena takutnya nggak nyambung. Jadi kalau terpaksa kita harus datang ke kantor. Nah, diusahakan pemilihan sekuritas harus ada di sekitar tempat tinggal kita. Itu dulu. Dari 43 itu, nah teman-teman coba nanti bisa di googling, dicek kalau dikasih website, kalau nggak salah yuknabungsaham.idx.co.id. Ya, di sana ada list perusahaan sekuritas, nanti ada bisa di shop, bisa dicari berdasarkan kota. Teman-teman tinggal di mana? Misalnya kota Indramayu, nanti klik Indramayu misalnya. Terus dicek apa aja sekuritas yang ada di sana. Kayak gitu. Oke. Jadi memang lebih baik yang ada di kota tersebut, karena nanti suatu saat kita butuh konsultasi, ya kan? Kita butuh untuk tanya atau ketemu langsung, ada kesulitan apa, kita bisa langsung nemuin ya, Dok ya? Betul. Oke. Bisa langsung tatap muka, jadi offline. Ya. Ini boleh kita nyebutin merek nggak sih, Dok? Salah satu gitu, Dok. Misalnya yang gampang apa gitu. Apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau buka? Nah, itu dulu pertama ya ini ya. Oh ya, oke. Jadi untuk merek nanti. Ya, untuk langkah berikutnya, nanti merek. Setelah itu, teman-teman di sini mungkin ada dua preferensi ya. Ada yang mungkin pengennya khusus syariah, ya. Kabar gembiranya ada sekuritas khusus syariah, ya. Tapi jumlahnya dari 43 itu hanya 18. Terupdate baru 18 sekuritas yang khusus syariah. Bedanya apa? Kalau yang khusus syariah, itu dia hanya menampilkan saham-saham yang berbasis syariah. Itu tidak saham-saham yang lain. Kalau misalnya yang non syariah, semua saham, baik yang syariah atau saham yang non syariah juga muncul. Nah, jadi pemilihan pertama itu, base-nya yang terdekat dengan kotak kita, terus yang syariah atau tidak. Nah, habis itu apa? Habis itu, sebetulnya perusahaan sekuritas itu yang paling penting kita lihat kesehatan perusahaannya. Yaitu teman-teman bisa catat ya, atau nanti tinggal di replay lagi, namanya MKBD. MKBD itu adalah modal kerja MKBD, modal kerja bersih disesuaikan. Nah, itu jadi ibaratnya berapa modal kerjanya. Dari Bursa Efek itu punya ketentuan minimal 25 miliar. Kalau misalnya modal yang pas-pasan, sebaiknya jangan pilih yang itu. Nah, itu dulu ya. Nah, terus habis itu, ini yang paling penting berikutnya adalah berapa setoran awalnya dan berapa fee-nya atau ibaratnya biayanya setiap kali transaksi. Kalau saya sih terus terang pilih fee-nya yang murah. Ya, murah itu rata-rata gini. Kalau beli dan jual bedanya 0,1%. Yang paling murah di Indonesia rata-rata itu adalah 0,15. Kalau beli 0,15%, kalau jual 0,25 otomatis tambahin 0,1%. Itu yang paling murah. Jadi totalnya 0,4% fee-nya, beli dan jual. Yang paling mahal ya bisa sampai dengan 0,25 sama 0,35. Nah, nanti teman-teman bisa google itu. Yang ini ya, mau ngomong saya sebut beberapa merek ya, tapi saya tidak di-endorse ya. Tapi kalau sini ada yang nonton dari sekuritas tersebut, boleh saya nanti dikirim gimmick atau apa boleh, gitu ya. Boleh, di-endorse, di-collab. Oke. Yang salah satu yang murah adalah Sinarmas Sekuritas. Ya, itu kalau normalnya 0,15 sama 0,25. Ya, tapi sekarang lagi ada promo, 0, sekian. Ya, terus habis itu ada Mire Aset. Mire Aset juga sama, 0,15 sama 0,25. Oke. Nah, itu. Saya lupa yang lainnya. Yang dua itu yang pasti. Ya. Terus, habis itu apa ya? Yang paling banyak digunakan selain itu ada juga IPOT. Ya, Indo Premier. Kalau Indo Premier, kalau nggak salah, fee-nya 0,18 sama 0,28 kalau nggak salah. Ya. Terus ada juga Dana Reksa Sekuritas. Itu 0,17 sama 0,27%. Ya itu beberapa sekuritas yang banyak yang digunakan. Ya,
Jadi itu, Hmm. jadi dari setoran awal dengan berapa besar biayanya per transaksi. Jadi kenapa? Hmm. Ya teman-teman nggak apa sekarang mungkin awal-awal setorannya kecil ya, tapi lama-lama transaksi bisa gede, lumayan. Betul nggak? Kalau mama ya Hmm. beda Benar, benar, 50 benar. perak pun akan beli ke sana, betul ya? Bahkan cuma 50 atau 100 perak, betul ya? Benar, apalagi mama ditungguin sampai turun ya kalau pasang. Ya, Dok ya. Ya betul. Nah itu, jadi pilih dari sana, Hmm. nah baru ketemu sekuritas apa yang menjadi idola kita. Selain itu, dicek dia punya fasilitas apa. Kalau dulu, terus kan kalau dulu itu banyaknya offline. Kalau dulu ya, kalau sekarang rata-rata Hmm. kayaknya hampir semua atau semua sudah online. Kalau dulu saya Hmm. pakainya offline. Kalau offline itu pakai jasa disebutnya broker. Jadi kalau kita transaksi Hmm. itu bukan lewat aplikasi, tapi kita kontak si brokernya. Misalnya dulu mah zamannya bukan WA ya, mungkin SMS atau telepon atau BBM mungkin dulu ya. Misalnya, oh Hmm. saya mau Hmm. beli saham BCA misalnya, 1 lot, 2 lot misalnya. Tinggal dikirim teks, nanti dia akan ibaratnya seperti membantu kita lah ya, asisten kita. Nah, karena ada Asisten, asisten, asisten. biasanya dia lebih mahal. Ya, fee-nya lebih Hmm. mahal. Kenapa? Harus bayar lebih buat dia. Gitu. Nah, karena sekarang kita Hmm. ibaratnya serba efisiensi, kalau bisa sih jangan pakai jasa itulah, pakai online aja. Kita. Karena buat Hmm. apa? Hmm. Gitu. Hmm. 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 Dan sekarang sekarang Oke, udah serba berarti online, aplikasi setelah kita sudah ada. memilih nih, Dok. Hmm. Ya Hmm. kan? Berarti kan pertama setelah kita ada nih uangnya. Terus udah investasi, udah mau investasi, kita pilih dulu sekuritasnya. Mau yang Betul. seri A atau yang tidak, ya, Dok ya. Ya Betul. kan? Terus pilih juga yang tempat tinggalnya. Di tempat Betul. tinggal kita ada yang dekat kantornya. Terus misalnya udah Hmm. dapat nih yang satu contoh aja deh, Dok. Ya, Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Mau ke kantornya atau oke. kita pasang pakai aplikasi atau bagaimana, Dok? Oke. Nah, kalau misalnya, nah sekarang udah ketemu sekuritasnya. Sekarang apa yang mau lakukan? Kalau teman-teman serius mau memulai investasi saham, teman-teman harus buka akun atau ibaratnya sebutnya rekening di sana. Ya, caranya ada dua, tergantung sekuritasnya. Sekarang karena COVID rata-rata hampir semua bisa online. Jadi register secara online. Ya, terus kalau misalnya nggak bisa offline itu datang ke kantor atau dikirim fisik kertas fisiknya. Hmm. Gitu. Jadi ada formulir yang harus diisi. Biasanya lampirkan buku rekening bank, terus sama ini NPWP sama KTP. Hmm. Nah, Hmm. buku rekening bank ini itu yang rekening biasa kita, rekening uang kita. Jadi ketika kita mau apa ditransfer dananya dari sekuritas masuk ke sana. Nah, akan tetapi Hmm. akan tapi kita juga sama sekuritas diwajibkan membuka rekening yang disebutnya RDN, rekening dana Hmm. nasabah, atau beberapa yang disebut juga bisa RDI, rekening dana investor. Nah, rekening Hmm. ini tidak bisa memilih. Masing-masing sekuritas kadang-kadang punya kerjasama khusus dengan bank tertentu. Misalnya apa ya? Misalnya kalau Sinarmas tentu sama Bank Sinarmas. Kalau Dana Reksa Ya, dengan BRI. Kenapa? Karena BRI sudah membeli Dana Reksa. Kan? Kalau IPOT, kalau saya ada beberapa ya. Ada Mandiri ya, kalau saya ya. Mandiri, BCA BCA saya juga nggak tahu. Mandiri, Saya nggak pakai. Oke. BCA Terus ya, kalau BCA Mirai ya. Asik, Saya pakai EPOT. ya, iPod ya. Kalau EPOT, misalnya Mirai Asik, EPOT. kalau salah BCA sama BNI gitu. Dan banyak Ya. beberapa. Nah, kalau saran saya, pilihlah RDN yang nama banknya sama dengan yang rekening utama kita. Misalnya kalau saya nih, saya kan punya rekening, saya nggak sebut bukan di endorse lagi ya, saya punya rekening BCA. Hmm. Nanti saya akan pilih Hmm. sekuritas yang memang punya RDN-nya BCA juga. Kenapa? Biar lebih Hmm. mudah, karena biar transaksinya lebih real time dan nggak kena biaya. Karena transfer sama bank kan nggak kena Benar, biaya. Dok. Nah, gitu. Benar-benar. Apalagi Nah, kalau misalnya lagi ada yang murah, terus uang kita nggak punya, kita harus transfer, ya harus cepet kan ya, Dok ya? betul, betul. Takutnya Ya juga nggak? butuh waktu lama kan gitu. Selain biaya ya, biaya utama kan ada biaya transfer ya. Nah, Benar-benar benar biaya masalahnya transfer sekarang nanti nombok. untuk pembukaan akun rekening ini dalam masa pandemi ini sangat membludak. Kenapa? Banyak orang akhirnya mulai berinvestasi saham terus terang meningkat. Jadi Oh, dari benar. sejak register sampai dengan aktif itu butuh waktu kadang-kadang bisa sampai 2-3 minggu. Jadi bagi yang Hmm. mau
punya, segeralah buka. Ya segeralah lagi register dulu lah. Ya jangan lihat, aduh uang saya masih belum ada banyak, nggak usah. Yang penting buka dulu. Beberapa ada setoran awalnya ringan kok, ada yang cuma 100.000 gitu, segala macam. Gitu ya. Bener-bener. Jadi nggak ada patokan. Ternyata kan kadang orang mikirnya kalau kita mau buka saham itu harus berapa juta, begitu. Ternyata berapa ratus pun bisa ya dok ya. Bisa. Jadi memang beberapa siklus ada ketentuan setoran awal, minimum awalnya berapa. Ya, tapi ya kalau misalnya setoran awalnya sampai 25 juta ya sebaiknya janganlah, kegedean lah. Tapi kalau 100.000 juga saya bilang perlu kecil lah. Nanti nggak bisa banyak yang dibeli soalnya. Gitu. Beli sahamnya nanti BCH aja nggak cukup di satu lot. Iya betul. BCA berapa sekarang ya? 32.000 ya, 30. Nah, ini dok, ini ada beberapa pertanyaan. Sambil bahas sedikit ya dok ya. Nah, ini boleh. dari Denis Vincentius. Kalau di saham rata-rata berapa returnnya? Tergantung ya dok. Coba dokter San jelasin nih. Nah, Kalau di saham rata-rata berapa returnnya? Rata-rata berapa returnnya? Ya seperti tadi prinsipnya tidak dipastikan ya. Tapi kalau bisa secara rata-rata nih, rata-rata itu diprediksi di atas 15% setahun. Ya, bahkan kita beberapa grup, ya, jadi ini untuk investasi saham ada 2 tipe orang nantinya. Teman-teman bisa memilih salah satu atau keduanya, mau jadi investor atau mau jadi trader. Maksudnya apa? Kalau investor itu orientasi jangka panjang. Ya, kalau trader itu orientasi jangka pendek. Nah, bagi yang trader ada satu hari kita bisa sampai dengan dapat 2% udah oke. Ya, satu hari loh ya. Satu hari dapat 2%. Bursa efek itu 5 hari kerja dalam seminggu. Ya, kalau misalnya 1% ya, 1% berarti dalam seminggu 5%. Kalau konsisten, sebulan berarti ada 20% sebulan. Betul ya? Ya, kalau setahun ya tinggal kalikan. Ya, tapi memang kalau misalnya orang trader, jumlahnya mungkin jumlah orang uang yang dibuat invest untuk tradernya mungkin nggak terlalu gede gitu, karena kan itu high risk, paling cuma tambahan aja lah gitu. Iya, tetap ada high risk-nya ya dok ya. Gitu. Kalau saya sendiri investor, saya belum pernah jual. Jangan-jangan saya nggak tahu cara jualnya. Oh nggak apa-apa, bagus. Ya, jadi itu yang diharapkan di atas 15% lah ya kalau returnnya untuk saham. Oke nih dok, balik lagi sekarang kita udah, berarti kalau saham memang kalau saya bilang sih justru sebenarnya kalau kita memilih saham-saham yang bagus itu sangat menguntungkan ya dok ya untuk investasi jangka panjang misalnya. Betul. Kan ya. Betul. Bener kan? Betul. Terus saya kan nggak mau trader lah, nggak sempet lah, kadang-kadang lihat grupanya cuma buat gojek-gojek, buat bercanda-bercanda aja, nggak terlalu serius misalnya gitu. Apalagi kalau trader tau-tau udah harganya nanti lain apa gimana gitu ya dok ya. Betul ya. Putus-putus ya dok. Putus-putus ya. Terus, udah. Tapi oke sih, saya dengar dokter San sih oke aja. Putus-putus ya. Nah yaudah, balik lagi. Terus kalau misalnya udah nih sekarang kita udah punya tabungan sahamnya, tabungan saham, rekening RDN-nya, ya kan, sudah punya aplikasinya. Nah dok, terus apa yang harus kita lakukan lagi? Nggak mungkin toh kita asal-asal beli saham-saham kita, itu bagaimana nih dok? Oke, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi kita harus belajar. Ya, harus belajar. Jadi harus belajar tentang investasi saham dari awal. Ya, ini agak sedikit promosi lah. Sedikit promosi, teman-teman yang hadir bisa nanti buka YouTube. Kita waktu awal-awal COVID melakukan workshop tentang investasi saham untuk pemula. Ya, di situ kita babarkan selama 3 sesi, itu satu sesi sekitar 4 jam ya, dok ya? 4 jam. Iya, benar. Khusus ilmu-ilmu dasar tentang saham. Nah, itu yang paling basic sekali. Ya, paling basic. Jadi, apa itu saham gitu? Ya, terus apa itu dividen segala macam. Mungkin teman-teman masih awam gitu ya. Nah, di situ ada semua. Bisa di searching di YouTube investasi saham pemula, itu dari CWP, Champion Wealth Planner. Ya, Champion Wealth Planner. Nah, di situ ada. Itu bisa belajar lebih ini. Jadi betul sekali, teman-teman harus isi dengan ilmu, tidak bisa sembarangan.
Jadi jangan main saham, tapi investasi saham. Kalau main kan ibaratnya nggak perlu Benar. ilmu, have fun gitu ya. Yang, Nah, yang penting adrenalinnya gitu ya. Nah kalau ini jangan, benar-benar. buat main-main. Makanya banyak orang yang trauma, banyak orang yang melarang. Kamu jangan jangan di saham, jangan main saham, kan akan rugi misalnya. Ya kalau kamu main ya bisa rugi pasti. Tapi kalau investasi, belajar investasi saham, itu ada kemungkinan besar untungnya, asal tahu caranya. Gitu. Benar. Ini ada coachnya datang, kalau yang ini harus disambut itu. Selamat datang Coach Sambut ya? Dandung. Harus sambut ya. Kalau Karena yang lain dari tadi tuh banyak kok yang datang dan makasih yang nggak lihat. dikasih roti Ini ya. saya belajar sebenarnya sih, kalau saya bilang benar, karena saya sendiri pun awam sekali dengan saham. Benar-benar awam. Dari dulu tuh saya pengen ikut, pengen tahu. Curiosity-nya, tapi memang jelas-jelas gimana ya, gak ada waktu. Nah, sejak di pandemi ini agak slow lah, ya dibilang slow sih juga enggak. Tapi ada waktu untuk bisa belajar, terus gabung dengan grupnya Mas Dandung, Dokter Dandung, terus ketemu Dokter San. Saya juga baru kenal Dokter San ini baru di pandemi ini ya dok ya. Tapi Betul. ya, tapi ini karena beliau guru saya, termasuk salah satu guru saya dalam saham, walaupun saya nggak pernah trader. Tapi beneran dari situ pun kita harus memang mau mulai gitu. Kadang-kadang yang susah itu, kadang-kadang teman saya juga nanya, lu gimana tuh investasi saham? Bisa lagi. Ya memang perlu belajar, dan saya selalu ngomong ya udah belinya gini aja, belilah saham yang memang saham yang kuat ya dok ya. Betul. Kalau misalnya kita investasi loh, kita nggak beli saham yang baru-baru lah, maksudnya yang kurang kuat gitu misalnya. Dan itu kan ilmu yang tinggi ya. Makanya ikutlah, kalau saya bilang ikutlah, kita coba untuk orang yang pintar-pintar, jadi ikut ke grup-grup saham. Jadi melihat mereka, petuah-petuah mereka itu mungkin saya bilang juga lebih bermanfaat ya. Kalau misalnya dibanding kita jalan sendiri gitu loh dok. Gitu. Jadi bisa nih gabung ke CWP. Lihat di CWP ini gimana. Follow CWP-nya atau mau gabung juga boleh. Tuh. Ya dok, nggak promosi loh, ini nggak endorse. Ya, siap. Oke, nah betul. Tadi sedikit dibahas, betul, untuk mengingatkan. Jadi bagi teman-teman pemula, setelah punya rekening, ya belajar ilmu-ilmu dasarnya. Jadi di sini ada dua utama, kita harus analisa fundamental dan analisa teknikal. Bagi teman-teman yang jadi investor untuk jangka panjang, teman-teman harus belajar analisa fundamental perusahaan. Maksudnya apa? Kekuatan perusahaannya. Ingat, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ketika teman-teman berinvestasi saham, berarti teman-teman adalah pemilik, salah satu pemilik perusahaan tersebut. Nah, sebagai pemilik tentu teman-teman tidak ingin punya perusahaan yang jelek. Nah, pastikan perusahaan yang dipilih itu perusahaan yang bagus. Makanya itu gunanya analisa fundamental. Nah, kalau misalnya, aduh saya ribet, saya mau cepat-cepat mulai. Oke, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa pilih saham unggulan. Saham-saham unggulan. Ya, kita disebutnya LQ45, LQ45, liquid 45. Jadi 45 saham-saham yang sudah teruji, likuiditas tinggi, ya. Terus ibaratnya big caps disebutnya, kapitalisasi besar. Kalau misalnya untuk yang teman-teman muslim yang syariah, yang mau khusus syariah, bisa teman-teman cari di JII 30, Jakarta Islamic Index 30. Jadi 30 saham syariah yang liquid, yang paling favorit. Itu yang kurang lebih fundamental, oke ya, kurang lebih ya. Kayak gitu. Nah itu, jadi bagi teman-teman pemula, pilihlah saham-saham di situ dulu, jangan yang lain. Nah, itu dulu. Terus, tentu teman-teman hati-hati, banyak orang rekomendasi atau banyak orang bilang, kamu beli saham ini bagus segala macam. Teman-teman boleh dengar, tapi untuk eksekusi tolong dipikirkan dahulu. Ya, kalau misalnya memang itu sahamnya tidak masuk dalam LQ45 atau JII 30, sebaiknya jangan. Ingat, semuanya itu disebutnya disclaimer on. Ya, jadi teman-teman kalau saya baca misalnya ada analis bilang gini, terus ada tulisan disclaimer on. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka cuma kasih saran berdasarkan pemikiran mereka, tapi untuk eksekusi akhirnya itu tanggung jawab masing-masing. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab atas uang teman-teman sendiri.
Ketika teman-teman ikuti saran terus ternyata rugi, nggak boleh menyalahkan. Jadi itu namanya disclaimer on. Ya, semua orang, termasuk saya sih selalu disclaimer on. Kalau saya bilang gini, Sering terserah banget mau ya. enggak gitu ya. Kenapa? Benar, benar, benar. Kalau untung saya nggak dibagi kan gitu ya. Tapi kalau rugi Iya, kadang-kadang benar. suka Bagi di loh, ini. Dok. Hah? Katanya mau Dibagi ya? ditraktir ya. Oh iya, Mau ditraktir Dia, stick 10 juta. 10 juta sticknya. Nah itu ya. Benar, benar, benar. Apa sih keuntungan investasi saham? Sebetulnya ada dua. Keuntungannya adalah capital gain dengan dividen. Hmm. Ini saya yang muter-muter, apa dokter San yang muter-muter? Ini saya yang muter-muter, dengar suara saya nggak? Apa dokter Stan yang muter-muter? Tapi ini lagi seru-serunya loh, lagi bahas nih. Lagi bahas tentang keuntungan saham tuh apa aja. Gitu. Dokter, kenapa hilang? Dokter Stan terputus ya? Iya nih, dokter Stan nih bukannya beli wifi yang bagus ya. Oke, kita ini lagi ya, kita request lagi aja. Oke, biar masuk lagi. Tanggung, tanggung, tanggung. Keuntungannya memang memang nggak cuman kita harga saham naik, ternyata kita tuh dapat dividen karena kita pemilik perusahaan dan itu akan dibagi tergantung rapat perusahaannya doang sih. Gitu. Tar dulu. Lagi seru-serunya ini, kenapa hilang? Kalau saya yang ngomong beneran tidak ada ilmunya, karena kalau misalnya saya pasang pun, misalnya saya mau beli saham pun saya tanya di grup saham apa ini yang kira-kira oke gitu sebenarnya kayak gitu. Oh nanti pasangnya dari segini sampai segini, nanti ya tergantung. Saya lihat tuh di aplikasi, saya pakai pakai iPod sih. Udah masuk dok, saya sudah request. Oke, saya request lagi. Lah, salah. Tapi nggak bisa ya, udah di-invite. Udah di-invite dok, silakan masuk. Oh sudah. Tunggu dokter San dulu. Jadi kalau misalnya saya itu saya tanya dulu di grup karena saya sendiri pun tidak ada kesempatan untuk belajar lebih dalam. Apalagi emak-emak, dokter, harus praktek, harus main sosmed, nggak ada yang nggak main. Jadi di situ tuh kegunaan untuk ininya kelompok grup itu luar biasa. Tapi itu disclaimer on, kadang-kadang kita nggak bisa langsung nurutin aja. Jadi feeling-feeling gitu aja. Dan saya pun punya sahamnya uh, hanya untuk saham-saham yang besar. Dan saya pikir pun itu lebih untung dibandingkan kalau kita deposit atau sekarang. Nah, sip. Oke. Dari keuntungan, dok. Oke, keuntungan. Besok ada saham yang ya? dijual, untungnya beli wifi yang bagus. Biasa. Kalau nggak gini bukan Indonesia namanya. Oh iya ya, nah, benar. Ini tapi saya ini nggak pakai wifi karena saya tahu wifi di Jogja kan cuma ada beberapa dan itu tidak terlalu oke karena sinyalnya nggak selalu bagus. Dok lanjut lagi dok, yang tadi keuntungan saham, yang capital gain sama dividen. Oke, keuntungan capital gain dengan dividen. Maksudnya capital gain apa? Selisih harga beli dan jual. Misalnya tahun ini belinya harga saham tersebut 1.000 per lembar saham. Nanti 5 tahun lagi berubah jadi 5.000 per lembar saham. Nanti baru teman-teman jual misalnya. Berarti keuntungannya adalah 4.000 perak per lembar saham. Nah itulah capital gain. Kalau dividen, itu beberapa perusahaan itu membagikan keuntungan atau disebutnya imbal hasil ya. Bagi hasil. Nah itu tidak wajib dan tidak semua perusahaan membagikan. Nah nanti perusahaan tersebut akan memberikan pengumuman berapa besar dividen yang diberikan. Dividen per lembar saham yang teman-teman miliki. Nah, itu keuntungannya. Tapi, tentu kalau ketika kita bahas keuntungan, jangan lupa membahas kerugian. Kerugian apa kalau bisa berinvestasi saham? Nah, itu yang paling penting. Ya, saya nggak mau bicara manis. Benar, harus tahu. Harus kasih tahu semua.
Nah, kerugiannya adalah ada dua juga, yaitu capital loss. Ya, sama satu lagi adalah likuidasi. Ya, ya jadi maksudnya apa? Capital loss itu sebaliknya dari capital gain. Misalnya teman-teman beli harga sahamnya sekarang 1.000, ternyata 5 tahun lagi perusahaan tersebut jelek dan akhirnya sahamnya jadi 500 perak. Nah, mau nggak mau harus jual misalnya. Dan jual berarti rugi 500 perak per lembar saham. Nah, itu sebutnya capital loss. Ya, terus satu lagi likuidasi atau sebutnya apa ya? Jadi perusahaannya atau sahamnya ternyata udah tutup sebutnya, bubar gitu. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bangkrut itu juga bisa ya, Dok ya. Nah, kalau tapi, kayak gitu berarti hilang semua tuh, Dok. Kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena pemilik saham itu dapat bagian yang terakhir. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut bangkrut, dia tutup, maka aset-asetnya Ini terusan hilang lagi ya. Ih, kalau lagi seru-seru kenapa tiba-tiba hilang begini nih? Dah, oke, siap. Oke. Nah, jadi untuk bayar hutang dulu. Terus habis itu bayar kewajiban perusahaan terhadap karyawan, gaji-gaji karyawan, direksi, komisaris. Nah, habis itu baru terakhir pemilik saham. Biasanya sih nggak ada sisa lagi biasanya. Nah, jadi ketika perusahaan yang bangkrut, maka ya sudah, uang kita hilang. Nah, kalau perusahaan bangkrut, berarti perusahaan itu memang fundamentalnya nggak bagus. Jadi apabila teman-teman pemula, makanya pilihlah saham-saham yang termasuk LQ45, disebut juga blue chip. Jangan yang lain. Kenapa? Untuk mengurangi resiko yang kedua ini. Likuidasi ini ya. Yes, likuidasi. Di liquid semua, apa namanya, blue chip semua. Udah untung ya, udah untung. Udah untung lagi blue chip. Kadang-kadang ada yang bilang kalau kita beli saham blue chip itu keuntungannya akan sedikit, Dok. Ya enggak? Karena mereka sudah mahal duluan tuh. Ya kan? Ya. Nah, tapi kalau saya pikir karena untuk investasi ya enggak masalah, asal tetap naik kan dibandingkan kalau kita juga cuma nyimpen uang. Itu enggak ya, Dok? Betul. Jadi di saham tidak ada istilah udah kemahalan. Karena apa? Karena setiap tahun akan berkembang. Ya, jadi contohnya ya, saya nggak endorse juga BCA nih, saham favorit. Ya, saham favorit, banyak orang favorit. Ya, kecuali yang syariah, karena BCA tidak syariah. Ya, itu harganya sekarang yang termahal bisa 35.000 masalah per lembar saham. Ya, sebelum 35.000 udah 30.000, orang bilang udah kemahalan, biasa 20.000-an, sekarang 30.000, wah udah mahal. Ternyata berapa waktu kemudian naik jadi 31.000. Kayaknya udah mahal deh, nggak usah beli. Naik lagi 32.000 sampai 35.000. Nah, sebenarnya tidak ada istilah kemahalan. Selama memang perusahaan tersebut bagus, fundamental kuat, itu ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi harganya pasti akan semakin lama semakin mahal. Gitu. Benar. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kan blue chip dan aman ya, Dok ya. Mengurangi resiko yang likuidasi itu loh kan. Iya, saya beli BCA itu pas banget, pas lagi murah-murahnya. Ya. Nah, ya promosi. Sebetulnya tahun ini memang banyak diskon. Sebetulnya ya bulan ini mungkin udah agak telat ya. Coba beberapa bulan sebelumnya gitu. Diskonnya lebih banyak. Kalau sekarang diskonnya udah mulai sedikit. Ya, tapi tidak ada kata terlambat. Mumpung bulan November. Kalau Desember udah pada naik semua. Ya, sudah pada terbang kan. Kenapa? Karena di Desember biasanya ada yang namanya istilah window dressing. Jadi harga-harga saham itu supaya apa? Supaya pada saat tutup buku laporan tahunan pokoknya di neracanya bagus, jadi asetnya meningkat karena harga sahamnya mahal. Gitu. Nah, jadi biasanya di akhir Desember harga saham akan mahal. Jadi kalau bisa beli di November ini masih lebih bagus. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalau untuk yang trading boleh dong kita beli November, misalnya Desember akhir kita bisa jual lagi. Bisa kan ya, Dok ya? Boleh. Ini saya selalu happy kalau dapat cuan, Dok. Tenang aja, Dr. Frank ya. Oh, dong. Masa nggak dapat cuan nggak bahagia kan? Iya nih.
Ini kita masih punya waktu, masih ada 10 menit kok dok, tenang aja, jadi masih bisa. Nah dok, setelah ini kita memilih saham yang simple lah, simple banget. Dan saat ini kan memang kita baru mulai investasi, jadi kita mungkin nggak trading dulu ya dok ya. Itu tuh kira-kira setelah memilih, kita udah memilih kan, sudah tahu. Terus ya itu dok, kadang-kadang penentuan harganya itu dok, selain di grup, itu kita bisa lihat-lihat di mana nih dok. Yang gampang lah, misalnya kayak mak-mak kayak saya kan agak rumit tuh kalau misalnya harus melihat satu-satu, itu kan harus rumit gitu loh. Yang gampangnya itu bagaimana dok? Selain lihat si LQ itu loh. Oh gitu. Yang paling gampang untuk penentuan harga ya? Ya, pertama adalah ikut komunitas saham. Ya, komunitas orang-orang yang saham. Di situ pasti tahu. Yang kedua adalah, nah ini gunanya analisa teknikal disebutnya. Secara analisa teknikal nanti kelihatan kapan waktunya murah, kapan waktunya sudah mahal di periode tersebut. Kenapa? Dia harga saham pasti nggak akan mungkin seperti ini. Tadi selama dia naik gini, dia pasti ada episode turun, naik, gitu kayak gelombang. Nah, sebaiknya beli pada saat dia mulai turun. Nah, kemudian kita jual pas naik kan, nggak gitu kan? Nah, nanti ada berdasarkan teknikal bisa kelihatan dia pas turunnya itu. Nah, itu berarti pada saat itu udah murah. Pada saat itu ya. Karena dia akan mantul lagi nanti. Gitu. Di sana. Jadi pakai aplikasi nanti. Ada aplikasi biasanya dari sekuritasnya juga ada, atau disebutnya di sini juga ada seperti Chart Nexus ataupun RTI bisnis. Benar-benar. Ini ada yang nanya nih dok. Dari Pak Sani, namanya Sanjaya juga. Kalau yang masih murah sama apa? Nah ini kan juga agak-agak bingung, semua orang nanya yang masih murah, tapi kan sebenarnya nggak sesimpel itu kan ya dok ya? Betul. Yang masih murah sama apa? Yang masih murah di saham-saham yang blue chip ya. Jangan saham-saham yang kalau saham yang paling murah yang 50 perak paling murah gitu. Tapi saham-saham iya benar yang saya pernah tunjukin ya. Iya benar. Tidak untuk investasi ya. Nah, kalau misalnya dari blue chip yang masih murah itu kalau bank itu BNI. Bank BNI itu masih murah. Terus bagi yang saham yang lain misalnya yang tidak masalah dengan merokok misalnya seperti Gudang Garam atau HM Sampurna masih bisa juga masuk. Terus yang consumer good seperti Unilever. Unilever masih tergolong murah. ICBP sudah agak naik, tapi masih oke lah, masih worth it untuk investasi 5 tahun, 10 tahun ke depan masih oke. Gitu. Oh gitu, jadi masih oke. Makanya memang harus gabung dengan grup-grup saham yang ini ya dok ya, yang sealiran. Betul. Bukan pokoknya yang investasi. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari ini ya, Dr. Frank Wijaya ini ya. Ya. Dok San, boleh nanya saham konstruksi atau nikel? Gimana nih dok? Oke. Ya, teman-teman, kalau misalnya saham konstruksi masih oke untuk investasi. Ya, sekarang udah pada mulai naik. Tapi masih oke, masih agak murah lah dibandingkan waktu awal Januari sebelum COVID. Nah, untuk nikel itu untuk jangka menengah masih oke. Kenapa? Karena prospeknya kedepannya kita akan ada mobil listrik. Dia butuh baterai. Nah, baterai itu dari bahan bakunya nikel. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya produknya nikel itu biasanya sahamnya akan meningkat. Tapi biasanya saham-saham yang sejenis tambang, ini kan termasuk tambang ya, nikel atau batu bara segala macam, itu dia sahamnya tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Dia karena dia nggak terlalu naiknya, nggak terlalu begini, dia bisa naik turun. Naik. Ya. Jadi besar BCA tuh biasa konsisten naik biasanya. Oh, berarti bukan untuk investasi jangka panjang, jadi hanya kalau misalnya mau trading gitu ya dok ya? Investasi jangka menengah masih oke lah, 5 tahun. Nah. Jadi berarti nggak 20 tahun. Untuk 10 tahun, 15 tahun. Ini apa nih? Ngomongin apa nih? Inco itu apa? Oh, Inco itu salah satu ini emiten yang produksi nikel. Itu kode saham. Kode perusahaan saham. Saya cuma punya emak-emak Unilever, BCA gitu kan. Ya, sudah muncul. Oh ya, untuk pemula, untuk investasi sebaiknya jangan banyak-banyak sahamnya. 5 dulu yang top 5 lah. Top 5 berdasarkan apa? Berdasarkan diri sendiri. Ya, simple.
pilihlah saham-saham yang kita memang pakai setiap waktu atau sebagian besar orang pakai. Misal bank orang paling sering pakai apa? Misalnya BCA, ya udah BCA. Terus kamu kalau misalnya Gitu. sehari pakainya apa? Pakai sabunnya. Produk Unilever gak? Beli Unilever misalnya. Kamu enggak Indomie, ya udah ICBP misalnya. Kayak gitu-gitu. Pilih Ya, 5. ya. Yang simple ya. Ya, simpel. Benar-benar. Jangan 5 memang, jangan lebih. Kalau nggak mumet juga lihat yang panjang, pusing. Betul. Dok, perlu nggak sih kita bedain akun trading sama investasi? Oh, jelas. Misalnya ini mau trading juga. Jelas. Wajib, betul. Thank you udah diingetin. Memang harus dipisahkan. Jangan disatukan. Jadi investasi sama investasi. Yang satu trading. Tapi biasanya tidak boleh di satu sekuritas, harus berbeda kalau buka akunnya. Oh, gitu ya. Bener. Ini kayaknya memang dokter ini gampang tergoda deh kayaknya. Dokter Franks ya? Dokter Frank mau tergoda untuk membeli barang-barang apa yang lainnya memang tergoda. Gitu. Kalau Rocket Sampurna beli HMSP katanya. Itu yang Oke, paling penting. Ini kayaknya udah. Nah, satu lagi yang terakhir adalah untuk investasi saham, teman-teman harus disebutnya psikologi trading. Jangan serakah dan harus mawas diri. Ya, jadi harus ingat planning awalnya untuk apa dan berapa banyak. Jadi kan kata Dr. Franks itu tergoda, orang bilang ini beli ini, orang bilang suruh beli, suruh jual. Jangan, teman-teman. Jadi harus jangan tergoda, jangan serakah juga. Benar. Harus kendalikan emosi. Gitu. Banyaklah meditasi berarti. Berarti kalau misalnya memang investasi kita jangka panjang, terus kita misalnya udah saya nggak mau nambah-nambah lagi karena dananya misalnya memang sudah cukup gitu loh, misalnya sudah cukup habis gitu, maksudnya sudah kesana semua, berarti ya udah deh kita nyaman-nyaman aja dengan itu, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa. Tapi ada satu hal, tapi tetap teman-teman sebagai pemilik perusahaan, jadi harus review kondisi perusahaan. Jadi selalu baca laporan tahunan perusahaan. Itu yang dilakukan oleh salah satu Warren Buffett Indonesia, itu Lo Keng Hong. Dia selalu baca laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya sudah tanda-tanda jelek, teman-teman boleh jual saham itu sebelum waktunya. Ya kita sebutnya tukar saham. Jadi jual saham itu, beli saham yang lebih bagus yang lainnya. Jangan malu-malu. Saya kan janjinya untuk 15 tahun, bukan. Tetap harus direview setiap tahun. Baca laporan keuangan perusahaan tersebut, masih bagus nggak? Bisnisnya masih oke nggak? Gitu. Jangan langsung ditahan terus diem aja, jangan. Bahaya. Kayak saya deh. Saya tapi memantau suatu grup semua terus kok. Jadinya saya tahu kalau misalnya oh ya ini lagi jelek, apalagi ini lagi bagus buat dibeli ya dibeli. Sip. Itu bagus. Gunanya teman-teman di grup katanya. Karena benar-benar ini kan kita benar-benar gimana ya? Karena memang baru-baru belajar ya, jangan malu untuk bertanya ya dok ya. Betul, wajib bertanya terus. Ya. Dok, ini waktunya udah mulai habis. Dok, ada tips-tips pamungkas nggak untuk orang yang baru mulai? Dan jangan salah ya dok, ibu-ibu rumah tangga juga banyak yang ikut saham ini ya dok ya. Oke. Yang investasi saham, ya kan dok? Terus mungkin kesimpulannya aja lah, kesimpulan akhir resumenya. Pertama, teman-teman harus punya, misalnya pastikan uang untuk masuk ke saham itu adalah uang dingin. Ya, tadi lakukan financial check up yang bagus dan pastikan uang ini uang dingin, bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, pastikan teman-teman mau jadi investor atau trader. Boleh dua-duanya. Pisahkan akunnya, buka akun di sekuritas, pisahkan. Mana yang untuk investasi, mana untuk trading. Investasi selalu ingat tujuannya. Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, untuk pendidikan anak, untuk pensiun, atau untuk apa. Dan selalu setia dengan tujuannya. Kalau memang untuk 5 tahun, ya untuk 5 tahun. Jangan tergoda untuk memang karena udah untung, misalnya. Jangan. Kecuali kalau memang perusahaan tersebut memang kondisinya sudah nggak bagus, layak untuk dijual aja, diganti saham yang lain. Itu nggak masalah. Nah itu. Terus selalu belajar. Terus belajar. Jangan mudah tertipu lah kasarnya. Ya. Terus habis itu apa? Habis itu selalu disclaimer on, ya. Jadi boleh mendengarkan saran-saran dari semua analis siapapun itu, cuma keputusan akhir teman-teman yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya.
gitu. Benar. Kalau misalnya untung gede, berarti ya syukur. Tapi kalau misalnya rugi gede, berarti itu resiko sendiri. Oke, berarti benar. Disclaimer on-nya tuh penting banget kadang-kadang bisa suka sampai nerima mentah-mentah itu loh, ya dok ya. Betul, betul. Betul. Oke, dok nih waktunya sudah habis. Terima kasih banget nih buat semua yang ikut-ikut dan saya malah curiganya yang ikut ini yang udah jago-jago main saham nih. Bukan Sih, cuma yang harusnya doang. nih yang pemula yang saya pikir kayak dokter-dokter yang memang gimana sih banyak yang nanya ke saya gimana sih caranya buka saham, gimana sih caranya investasi saham. Nah ini makanya kita ngadain ini nih nodong suhunya saham untuk buat IG live. Makasih banget dok, luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh DM Dokter Sanjaya, di follow dulu aja IG-nya, boleh nanya dan beliau itu sangat friendly banget, sangat tanyanya luar biasa cepatnya menanggapi, jadi jangan takut. Jadi pasti akan, tapi disclaimer om gitu ya. Dan jangan pas jam bursa pasti agak lambat karena untuk trading. Benar, saya tahu juga. Tapi kalau lagi nggak langsung beda-beda gitu ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Nanti mungkin lain kali kita bahas lebih mendalam lagi ya dok. Yes. Oke. Terima kasih dokter. Sehat-sehat selalu, sukses. Oke teman-teman, ya semua. Bye. Bye.